Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 3, tugas besar proyek struktur data dan algoritma ingin memberikan demonstrasi dari aplikasi sederhana dari penerapan selection sort dan binary search arsip surat masuk dan keluar. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya sendiri adalah Arif Satrio Budi Prasojo sebagai Ketua Kelompok 3 dengan NPM G1A021076. Saya Zafira Nursadrina Putri dengan NPM G1A021028. Saya Putri Rahmayani dengan NPM G1A021030. Saya Prinugraha Jos Putra dengan NPM G1A021078. Saya Jihan Faiza Faradina dengan NPM G1A021084. Dan saya Afzal Alfaraz dengan NPM G1A021098. Pertama, pada aplikasi kami terdapat halaman untuk login pada umumnya, seperti login yang menggunakan username dan password. Di aplikasi kami men-setting jika username itu adalah admin dan password adalah admin untuk masuk ke dalam dashboardnya. Di dalam dashboard terdapat informasi ada berapa data yang terdapat pada arsip, seperti surat masuk ada berapa, surat keluar ada berapa. Setelah itu terdapat halaman surat masuk. Di dalam surat masuk terdapat fungsi untuk menginput seperti asal surat itu dari mana, seperti unip misalnya, nomor surat nomor 4, tanggal surat adalah tanggal hari ini 2022, perihalnya adalah tubes. Setelah itu disimpan data. Pada page selanjutnya adalah surat keluar. Di sini sama seperti surat masuk, hanya saja perbedaan pada inputannya. Seperti ada jenis surat resmi atau tak resmi yang diperuntukkan untuk misal Afzal. Dengan nomor surat 9. Tanggal surat adalah tanggal hari ini 2022. Dengan perihal Nenteng. Setelah itu disimpan. Dua data tadi akan masuk ke dalam data surat sebagai tabel. Di dalam data surat tabel ini, untuk mensortingnya adalah mentekan kolom yang ingin disorting. Seperti saya ingin menyorting berdasarkan perihal, tinggal tekan seperti ini. Setelah itu saya ingin menyorting berdasarkan jenis surat seperti ini. Setelah itu jika ingin mencarinya, tinggal ketik apa yang ingin dicari. Seperti saya ingin mencari unip, tinggal tekan cari. Jika ingin mencari lagi, kita harus meresetnya terlebih dahulu. Tinggal tekan tombol reset untuk mereset tabel yang ditampilkan. Setelah itu saya ingin mencari lagi seperti ini. Itu saja aplikasi sederhana dari kami. Terima kasih. Setelah itu adalah penjelasan dari source code-nya. Ya, di sini saya akan menjelaskan shortcut tentang login. Shortcut pada login di sini terdapat data-data seperti unsur dan password itu adalah admin dan admin. Apabila password tersebut benar dan unsur tersebut benar, maka akan tercipta sebuah objek dan akan dilempar objek itu akan dilempar ke dashboard. Dan apabila unsur name dan password itu salah, maka akan keluar tulisan teks unsur name dan password Anda salah. Seperti itu. Sekian dari penjelasan login. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Arif. Setelah itu penjelasan dari dashboard. Selanjutnya terdapat
private void surat masuk mouse click yang digunakan untuk membuat sebuah instance dari sebuah kelas atau array. Kemudian, terdapat set visible yang merupakan fungsi untuk mengatur output agar dapat ditampilkan. Begitu juga dua metode yang berada di bawahnya sama seperti metode yang pertama. Jika kita menekan button tersebut, maka akan timbul fungsi dari metode ini. Selanjutnya, terdapat private void num display yang digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan. Kemudian, terdapat set text yang digunakan untuk memunculkan teks yang ada pada variabel num masuk dan num keluar. Sekian, terima kasih. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan source code dari surat masuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan source code dari surat masuk. Pertama, kita membuat terlebih dahulu array yang berfungsi untuk menyimpan data. Array ini berisi option untuk indeks genap dan value untuk indeks ganjil. Di sini kami membuat option surat dengan value surat masuk, option tanggal surat dengan value tanggal getText, dan seterusnya. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan apakah user menginput data yang kosong atau tidak. Jika user menginput data kosong, maka akan muncul sebuah informasi yang menyatakan tolong input data dengan benar. Namun, jika data yang diinput user sudah diisi dengan benar, maka akan dilakukan looping yang menjalankan fungsi add data yang akan mengirimkan option dan value-nya. Setelah itu, indeks atau data I akan diinkrementkan bersamaan dengan surat masuk. Setelah itu, akan muncul informasi yang menyatakan bahwa data telah berhasil disimpan. Sekian source code dari surat masuk. Selanjutnya dilanjutkan oleh surat keluar. Pada surat keluar ini sama saja seperti surat masuk. Nah, array yang dibuat juga sama dengan option dan value yang isi arraynya tidak berbeda kecuali pada surat, yaitu adalah untuk surat keluar. Kemudian ada juga jenis surat untuk nomor surat, tanggal surat, perihal, dan juga asal surat. Nah, setelah itu akan dilakukan pengecekan. Pengecekan jika user menginput data yang kosong dan data itu tidak akan tersimpan, sehingga user harus menginput ulang data yang benar, dan jika user menginput data yang sesuai, maka akan dilakukan looping. Dari looping yang akan menjalankan add data dan mengirim option dan value-nya. Dan juga diinkrementkan bersamaan dengan data surat keluar. Sekian dari surat keluar. Setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan dari data init. Pada kode private static data init merupakan inisialisasi objek secara statis. Kemudian kode untuk membuat array kosong sebesar 100 menggunakan public string. Kemudian masukkan variabel-variabel public untuk mengidentifikasi beberapa data yang ada pada array. Lalu masukkan variabel public untuk mengidentifikasi berapa data surat masuk dan berapa data surat keluar pada array. Dan kemudian gunakan kode untuk mengembalikan objek yang ada, dan ketika user menginput objek dan tidak ada, maka program akan membuat objek baru. Kemudian gunakan fungsi untuk menambahkan data pada array seperti case asal surat, index value, case untuk, case tanggal surat, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari data surat. Di sini yang pertama adalah melakukan deklarasi dari objek yang akan diterima, yaitu objek data init yang tadi barusan dijelaskan. Objek data ini adalah digunakan untuk menyimpan data-data yang nantinya akan diinput di dalam surat masuk dan keluar. Di dalam data surat, objek tadi akan digunakan
untuk menampilkan beberapa data-datanya ke dalam tabel yang ada. Seperti fungsi yang namanya display table yang menggunakan for atau looping sebesar data i yang sebesar data yang ada pada array-nya. Setelah itu ditambahkan sampai habis. Di sini juga ada yang namanya construct. Fungsi construct digunakan untuk membuat array 2D yang digunakan untuk option dalam sorting dan binary search, yang seperti contohnya dalam binary. Di sini menggunakan while option kurang dari 7. 7 merupakan beberapa option yang ada pada array construct tadi. Misal option pertama adalah untuk surat. Di sini dicek menggunakan contains. Apakah option surat tadi ada mengandung key apa tidak. Kalau tidak, maka akan dilanjutkan option yang selanjutnya seperti nomor surat sampai dia ketemu. Kalau dia tidak ada, maka akan mengembalikan min 1. Jika dia ada, maka akan disorting terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan algoritma binary search dan akan mencari nilai dari indeks tengahnya. Setelah itu, jika tombol reset dipencet, maka akan mereset tabel yang ada pada tabel yang setelah di searching. Jika di searching kan hanya ada satu data. Kalau di reset, dia akan mereset menjadi datanya akan kembali seperti semula. Begitu juga dengan sorting. Jika kita menekan salah satu kolom, maka dia akan menyorting berdasarkan kolom tersebut. Menyorting menggunakan fungsi sorting yang menggunakan option yang didapat dari kolom tadi. Seperti kolom pertama. Kolom pertama adalah option ke 0. Berarti dia adalah surat. Yang nantinya selain dari option surat tadi, dia akan disorting juga menggunakan subsort. Subsort ini mendapatkan nilai minimum, indeks minimum, dan indeks urutan keberapa yang akan disorting. Dikirim ke fungsi subsort. Algoritmanya sama seperti sorting pada umumnya. Itu saja penjelasan dari data surat. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.